Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Untuk yang pertama adalah Dwi Nikmatul Masruha NIM 075. Yang kedua Anggitias Damaningrum NIM 077. Dan yang ketiga Angga Setiawan NIM 078. Di sini kelompok kami akan membahas tentang laporan MBS Manajemen Berbasis Sekolah dan Supervisi Klinis SMK Kartika 1 Surabaya. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Kartika 1 Surabaya terletak di Jalan Karah nomor 182 Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. SMK Kartika 1 Surabaya merupakan salah satu sekolah swasta milik pribadi. Terdapat dua jurusan di SMK Kartika 1, yaitu jurusan akuntansi dan TKJ. Untuk yang pertama, guru dan siswa. Jumlah guru dan karyawan di SMK Kartika 1 Surabaya sebanyak 42 orang. Guru-guru tersebut ada yang sudah bersertifikasi dan juga ada yang belum bersertifikasi. Sedangkan jumlah dari siswanya sebanyak 424 siswa. Di SMK Kartika 1 Surabaya terdapat 15 kelas, yaitu seperti pada tabel. Kelas 10 ada 3 kelas akuntansi dan 3 kelas TKJ. Kelas 11 ada 3 kelas akuntansi, 2 kelas TKJ, dan untuk kelas 12 ada 2 kelas akuntansi dan 2 kelas TKJ. Seperti itu. Dan untuk eskulnya juga ada pelatih dari luar sekolah. Yang ketiga yaitu MBS Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam 1 tahun sekali, SMK Kartika 1 Surabaya itu melakukan rapat awal tahun yang melibatkan guru dan karyawan, wali murid, serta komite sekolah. Nah, pada rapat awal tahun ini yang dibahas itu awalnya itu perkenalan guru dan karyawan, kemudian membahas program kerja masing-masing Wakaset, kemudian membahas LKKS, kemudian membahas kunjungan industri dan ujian nasional. Nah, pada rapat awal tahun ini juga membahas mengenai anggaran-anggaran pada setiap program kerja. Nah, untuk semua anggaran itu dimusyawarahkan bersama sesuai dengan patokan tahun lalu, kemudian disepakati bersama. Kemudian ketika ada wali murid yang tidak menghadiri rapat awal tahun, maka wali murid tersebut harus sepakat dengan hasil yang diperoleh pada rapat tersebut. Apabila masih ada wali murid yang merasa keberatan dengan hasil keputusan rapat awal tahun itu, wali murid bisa datang langsung ke pihak sekolah dan meminta jangka waktu untuk pelunasannya. Nah, di SMK Kartika 1 Surabaya selain ada rapat awal tahun juga terdapat rapat mendadak yang melibatkan wali murid. Rapat mendadak di sini itu terjadi apabila ada beberapa hal yang perlu dibahas. Misalnya kayak kemarin itu ada bantuan dari gubernur bagi siswa yang kurang mampu. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang terdapat di SMK Kartika 1 Surabaya itu ada 9 ekstrakurikuler, antara lain yaitu banjari, renang, basket, futsal, dance, tari tradisional, pramuka, band, dan voli. Untuk ekstrakurikuler renang itu wajib mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Sedangkan untuk ekstrakurikuler pramuka itu juga wajib, akan tetapi hanya untuk kelas 10 saja. Nah, dari berbagai ekstrakurikuler yang ada di SMK Kartika 1 Surabaya itu biasanya diikutkan ke setiap perlombaan, baik dari tingkat nasional maupun internasional. Ekstrakurikuler yang sering memenangkan lomba itu futsal, dance, dan tari tradisional. Akan tetapi pada tahun ajaran ini itu prestasi siswa di bidang non-akademik itu mengalami penurunan. Dikarenakan semangatnya pada tahun ini itu rendah daripada tahun yang lalu.
Kemudian pada setiap ekstrakurikuler yang ada di SMK Kartika 1 Surabaya itu terdapat pembimbing dan pelatih masing-masing. Untuk pembimbingnya itu berasal dari beberapa guru mata pelajaran yang mengajar di SMK Kartika 1 Surabaya, sedangkan untuk pelatihnya itu berasal dari luar sekolah. Di SMK Kartika 1 Surabaya, kegiatan yang melibatkan wali murid selain rapat yaitu istighosah atau doa bersama. Wali murid melakukan istighosah bersama siswa dan guru sebanyak 1 kali ketika anaknya kelas 12, yaitu ketika menjelang ujian nasional. Siswa di SMK Kartika 1 Surabaya melaksanakan magang di kelas 11 dengan lokasi magang ditentukan oleh siswa sendiri. Akan tetapi, apabila siswa tidak mendapatkan tempat magang, maka akan dicarikan oleh pihak sekolah. Selain magang, siswa SMK Kartika 1 Surabaya juga melakukan kunjungan industri. Selanjutnya, untuk proses belajar mengajar atau PBM di SMK Kartika 1 Surabaya dimulai pukul 6.45 sampai pukul 12 setelah melakukan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Ketika pukul 11.45, semua siswa sudah diminta untuk mempersiapkan diri untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Untuk kelas 12 terdapat tambahan jam sampai pukul 13.30. Jadi, siswa kelas 12 mulai pukul 12 sampai 13.30 mengikuti les untuk mempersiapkan ujian nasional. Selama 1 tahun kegiatan MBS dievaluasi selama 4 kali yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Pihak yang melakukan evaluasi dan merencanakan MBS yaitu kepala sekolah dan Wakasek. Pada evaluasi yang dibahas yaitu tentang siswanya, bagaimana biaya, apakah keberatan atau tidak, dan pelaksanaan pembelajaran.